Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pramono, dari kelas TID dari angkatan 2023 dengan NIM 23051204 122. Di sini saya ingin mempresentasikan atau membahas penerapan teknologi keamanan dalam sistem login Gmail. Yang akan dibahas kali ini itu adalah yang pertama, ya, apa itu teknologi keamanan, lalu sistem login itu apa sih, lalu membahas tentang Gmail walaupun secara singkat lah, karena mungkin ya sudah banyak orang yang sudah tahu Gmail. Lalu selanjutnya ada mainnya dari pembahasan kali ini, yaitu teknologi keamanan apa saja yang dalam sistem login dari Gmail. Lalu di sini kita akan membahas teknologi keamanan dahulu. Yaitu yang pertama, apa itu teknologi keamanan? Teknologi keamanan sendiri adalah serangkaian sistem, perangkat, dan teknik yang digunakan untuk melindungi data, perangkat, jaringan, atau network, serta aset fisik atau digital dari ancaman, serangan, atau akses tidak sah. Lalu di sini ada macam-macam jenis-jenis teknologi keamanan. Yang pertama ada keamanan siber atau cyber security. Cyber security di sini itu melindungi sistem komputer dari serangan cyber seperti peretasan, malware, dan phishing. Lalu contoh dari cyber security ini adalah yang pertama ada firewall, antivirus, lalu IDS atau intrusion detection system, lalu ada VPN atau virtual private network. Lalu yang kedua ada keamanan jaringan atau network security. Network security di sini jelas sesuai namanya, yaitu mencegah akses tidak sah dan dari serangan terhadap jaringan komputer. Contoh-contohnya yaitu di sini ada firewall. Firewall di sini juga bisa digunakan untuk menjaga jaringan. Lalu ada data encryption, lalu ada sistem autentikasi. Yang ketiga ada keamanan data atau data security. Di sini data security melindungi informasi sensitif dari pencurian atau modifikasi seperti enkripsi data, backup, dan RBEC atau manajemen akses berbasis peran. Lalu ada yang keempat ada application security. Di sini menjaga aplikasi dari ancaman cyber dengan menutup celah keamanan dalam pengkodean. Contohnya seperti secure coding, penetration testing, dan web application firewall. Lalu yang terakhir ada keamanan fisik. Di sini dia melindungi aset fisik seperti gedung, server, dan perangkat keras. Contohnya seperti CCTV, access card, sensor biometrik, atau alarm. Lalu di sini ada manfaat teknologi keamanan. Yang pertama ada mencegah pencurian data dan informasi pribadi, melindungi aset perusahaan dari ancaman peretasan, menjaga integritas dan ketersediaan sistem. Lalu ada meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Lalu di sini kita akan membahas sistem login. Sistem login itu suatu proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online yang berisi username atau password dan password. Saat ini halaman login bisa dilakukan pada halaman website maupun aplikasi. Secara teknis pun saat ini dalam melakukan login bisa dilakukan secara variatif, mulai dari menggunakan email dan nomor HP, atau bisa menggunakan sosial media yang terintegrasi pada sistem tersebut. Login disebut juga logon atau sign in, adalah istilah dalam hal keamanan komputer, yakni berupa proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Lalu selanjutnya di sini ada Gmail. Apa itu Gmail? Gmail adalah layanan email gratis yang dikembangkan oleh Google, memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, mengelola,
email secara online. Diluncurkan pertama kali pada 1 April 2004, Gmail kini menjadi salah satu layanan email paling populer di dunia dengan miliaran pengguna. Fitur-fitur utama Gmail di sini yang pertama ada kapasitasnya yang besar, penyimpanannya itu, lalu keamanan dan perlindungannya, integrasi dengan layanan Google, pencarian canggih, mode rahasia dan enkripsi, multi-platform, dan dukungan multi akun. Oke, di sini ada 4 teknologi keamanan yang diterapkan dalam login Gmail. Yang pertama ada two-step verification atau verifikasi 2 langkah. Yang kedua ada kunci sandi atau passkey. Lalu ada pemantauan aktivitas mencurigakan. Lalu yang terakhir ada enkripsi data atau data encryption. Di sini two steps verification secara sederhananya itu verifikasi 2 langkah dapat diartikan sebagai sebuah benteng tambahan keamanan yang mengharuskan Anda untuk memasukkan kode 6 digit setelah Anda login ke akun online seperti Gmail yang saya bahas kali ini. Kode ini nantinya akan dikirimkan ke perangkat Anda melalui pesan teks atau telepon, yang berarti jika password Anda dicuri, akun Anda akan tetap aman. Karena orang yang mencoba masuk ke akun Anda tidak bisa mendapatkan kode tersebut karena tidak memegang perangkat yang Anda gunakan. Tapi bagaimana jika perangkat seluler Anda hilang? Tak perlu khawatir, karena ketika Anda mengaktifkan fitur two-step ini, Anda akan diminta untuk memberikan nomor telepon cadangan yang bisa digunakan untuk mendapatkan nomor verifikasi 6 digit seandainya perangkat Anda hilang. Biasanya pun Anda akan diberikan satu set kode verifikasi cadangan yang hanya bisa digunakan untuk login sekali. Jika perangkat seluler Anda hilang atau ketinggalan, maka Anda masih bisa memakai kode ini untuk login sekali. Untuk cara kerjanya itu di sini autentikasi akan bekerja dalam beberapa cara. Yang pertama, username adalah indikasi bahwa Anda punya akun tertentu. Jika ini sudah dikonfirmasi, maka kata sandi Anda akan dicek kecocokannya dengan nama pengguna tersebut. Jika ada kecocokan, bagus, maka cocok. Setelah itu disinilah two-step verification diperlukan. Anda akan dikirimkan kode verifikasi tambahan ke perangkat yang telah terautentikasi sebagai lapisan keamanan tambahan. Karena Anda memiliki informasi berharga yang sangat sensitif, yang tingkat keamanan two-step ini tergantung Anda. Jika Anda berbagi nama pengguna dan kata sandi serta kode verifikasinya, maka itu artinya siapa saja pun bisa memiliki informasi ini. Yang memiliki informasi ini akan mendapatkan akses ke akun Anda. Dan di sini ada kelebihan dari two-step verification ini adalah yang pertama, meningkatkan keamanan akun. Meskipun kata sandi dicuri atau ditebak, peretas tetap tidak akan masuk karena tidak memiliki faktor verifikasi kedua. Lalu yang kedua ada mencegah peretasan akun. Two-step verification ini melindungi dari serangan brute force di mana hacker mencoba menebak kata sandi secara otomatis. Jika seorang mencoba login dari perangkat baru, sistem akan meminta kode verifikasi tambahan. Yang ketiga ada mengurangi resiko phishing juga dan keylogger. Lalu keempat, memberi notifikasi saat ada upaya login mencurigakan. Lalu yang kelima ada memenuhi standar keamanan digital. Dan yang terakhir, bisa menggunakan biometrik untuk keamanan yang lebih baik. Dan di dalam sistem login Gmail ini, fitur digunakan untuk menambah lapisan keamanan ekstra dengan meminta pengguna untuk memasukkan kode verifikasi tambahan. Kode yang kita bahas tadi, selain kata sandi yang digunakan untuk login,
Kode ini dapat dikirim melalui SMS atau telepon maupun menggunakan aplikasi autentikasi. Lalu di sini ada kunci sandi atau passkey. Secara umumnya ini passkey adalah sebuah kode atau kata sandi yang diperlukan untuk membuka akses ke suatu sistem atau layanan. Misal dalam penggunaan sehari-hari, passkey ini bisa merujuk pada kunci fisik yang digunakan untuk membuka pintu atau mengakses ruangan tertentu. Namun dalam era digital ya, seperti sekarang ini, passkey lebih sering mengacu pada kata sandi atau kode akses digital yang biasanya digunakan untuk autentikasi pengguna. Dengan menerapkan passkey ini, pengguna diharuskan untuk memasukkan kode atau kata sandi yang benar sebagai proses autentikasi. Hal ini memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang tepat yang dapat mengakses yang bisa mendapatkan akses yang diinginkan. Dalam dunia teknologi informasi, passkey menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam menjaga keamanan data dan sistem. Tanpa adanya passkey ini, risiko kebocoran informasi atau penyalahgunaan dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memastikan pengguna passkey yang kuat dan aman sebagai bagian dari strategi keamanan mereka. Lalu di sini ada manfaat passkey. Tentu saja di sini passkey juga memiliki manfaat. Yang pertama ada login yang lebih mudah. Dibandingkan dengan memasukkan sandi yang panjang dan rumit, pengguna dapat dengan mudah masuk ke akun mereka dengan menggunakan passkey yang mungkin berupa pola, sidik jari, atau metode lain yang lebih sederhana. Lalu kedua, sangat kompatibilitas untuk cross-platform. Passkey seringkali dapat digunakan secara lintas platform, yang artinya pengguna dapat menggunakannya untuk masuk ke berbagai layanan atau perangkat yang berbeda tanpa perlu mengubah metode autentikasinya. Yang ketiga, tidak repot-repot menghafalkan sandi. Pengguna tidak perlu mengingat sandi yang rumit atau mengelola banyak sandi untuk berbagai akun. Ini mengurangi resiko lupa sandi dan juga menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan kata sandi yang lebih mudah ditebak. Lalu keempat, ada keamanan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Lalu di sini yang keempat ada pemantauan atau ketiga, pemantauan aktivitas mencurigakan. Secara proaktif memantau aktivitas login untuk mendeteksi upaya akses yang tidak sah. Jika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan, pengguna akan mendapatkan notifikasi dan diberikan opsi untuk mengamankan akun mereka. Jadi manfaat dari pemantauan aktivitas yang mencurigakan ini, yang pertama tentunya dapat mendeteksi upaya peretasan. Jika login dilakukan dari lokasi atau perangkat yang tidak terkenal, Google akan memberi peringatan. Seperti jika akun dicoba diakses dari negara asing yang tidak biasa, pengguna akan diminta verifikasi tambahan. Lalu di sini ada mencegah akses yang tidak sah, lalu mengamankan akun dari phishing dan malware. Lalu yang terakhir, memberikan kontrol lebih kepada pengguna. Selanjutnya ada enkripsi data, atau yang terakhir di sini. Secara garis besar, enkripsi adalah proses mengkonversi data menjadi kode rahasia sehingga data di dalamnya pun aman dan terlindungi. Enkripsi data adalah proses pengamanan data informasi. Bagaimana cara pengamanan enkripsi data yang dilakukan? Enkripsi data mengamankan data informasi Anda dengan cara membuat data informasi tersebut tidak bisa dibaca tanpa bantuan khusus. Maksudnya,
hanya Anda saja dan pihak yang terlibat yang bisa membaca pesan tersebut. Jadi Anda nggak perlu khawatir ketika melakukan chat dan sebagainya dapat disadap. Lalu di sini untuk cara kerjanya itu adalah mengubah data informasi yang asli menjadi data yang telah diubah menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh pihak luar. Contohnya seperti Anda mengirim pesan yang berisi hello there misalnya. Nah, pesan ini disebut dengan plain text. Ketika menggunakan sistem keamanan enkripsi, plain text ini diubah menjadi ciphertext, yang dimana ciphertext adalah plain text yang sudah diubah menjadi kode tertentu yang hanya bisa dibaca oleh pengguna atau pemilik aslinya. Orang lain yang berusaha membaca ini tidak akan bisa membaca plain text-nya. Untuk melakukan enkripsi bisa menggunakan public key atau private key. Kedua jenis kunci ini hanya dapat diketahui oleh pihak yang terlibat. Jadi kamu bisa mengatur siapa yang bisa mengetahui pesan ini atau mendapat kunci akses tersebut. Lalu untuk manfaatnya di sini adalah yang pertama dapat melindungi privasi data, lalu mengamankan data di perjalanan atau internet transit dan penyimpanan atau address. Mencegah serangan yang selanjutnya mencegah serangan peretas dan pencurian data. Lalu yang terakhir mendukung kepatuhan keamanan dan privasi. Di Gmail ini semua pesan dan data yang ditransfer dienkripsi menggunakan Transport Layer Security atau TLS untuk mencegah intersepsi oleh pihak ketiga. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.